Surat An-Nahl ayat 43. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir, orang yang mengetahui, yaitu para ulama, para ahli di bidang ilmu agama, kalau kamu tidak tahu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir, begitu pula Imam Ibnul Mubarak di dalam Az-Zuhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang yang kerdil atau orang-orang kecil. Ini hadis berupa celaan. Di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Jemaah sekalian, apa makna orang-orang kecil di sini? Memiliki dua makna. Makna yang pertama, ahlul bidah. Yang dimaksud orang-orang yang kecil itu adalah ahlul bidah. Dan ketahuilah, bidah yang paling buruk, bidah dalam akidah dan pemahaman. Seperti menakwilkan sifat-sifat Allah. Ini bidah dalam akidah. Menakwilkan sifat-sifat Allah sehingga keluar dari maknanya yang sebenarnya. Yang tidak pernah ditakwilkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabat beliau. Bukan sekadar bid'ah dalam amalan, selamatan, kematian, dan lain-lain. Bid'ah yang lebih berbahaya adalah bid'ah dalam akidah. Maka ini tanda-tanda kiamat yang dicela oleh Rasulullah SAW. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dimaksud orang-orang kecil itu adalah orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang bodoh, tidak mendalami ilmu agama, lalu dijadikan sebagai guru. Dan ini banyak kita lihat hari ini. Orang-orang yang tidak paham ilmu agama, tidak ada riwayatnya dia mendalami ilmu agama, tapi dia dijadikan sebagai guru. Dianggap ustadz, dianggap kiai besar, dianggap ulama. Maka ini adalah tanda-tanda kiamat yang dicela oleh Rasulullah SAW. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "La yu'khadul ilm an arba'atin." Tidak boleh diambil ilmu dari 4 orang. Tidak boleh berguru kepada 4 jenis manusia. Yang pertama, safihun mu'linus safah. Orang bodoh yang jelas memperlihatkan kebodohannya. Orang bodoh, bukan orang yang berilmu. Yang kedua, wasahibu hawan yad'u ilaih. Pengikut hawa nafsu yang mengajak kepada hawa nafsu tersebut. Sahibu hawan, pengikut hawa nafsu, itu nama lain daripada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah juga disebut ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Yang ketiga, warajulun ma'rufun bil kadzib fi ahaditsin nas wa in kana la yakdzib ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dikenal suka berdusta dalam pembicaraan manusia, walaupun dia tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kenal dia suka berdusta, tidak pantas diambil ilmunya, karena kita khawatir orang ini bisa jadi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia nggak peduli hadis ini sahih atau tidak. Jadi ini juga masuk dalam orang yang tidak lurus manhajnya, juga masuk dalam kategori orang yang bodoh, tidak mengerti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang sahih, mana yang tidak. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa rajulun lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhadditsu bihi. Tidak boleh mengambil ilmu dari seseorang yang memiliki keutamaan dan kesolehan, akan tetapi dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Maksudnya dia memang ahli ibadah, tapi dia bukan ahli ilmu, juga tidak pantas dijadikan sebagai guru. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.